أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا بعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخه ومشايخ شيوخه خصوصا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله مبارك بن محمد الشيخ مصعب برفات أجر عارفين وماجي الشاتي وماجي قرطبي كي عبد الله بن محمد بوغس بكري بن بوغس سيد ماجي محمد بن سيد ماجي مستورة كي جوا شيخ كي وسر كي جسم ماجي مصعب ماجي سامي ماجي سامي وزنا الشيخنا مرمى نصرتنا الشيخ محمد زين عبد الباس العشاء وزنا الشيخ بن حسن الشيخ إمام ابن عطية السكندري وزنا الشيخ بن عباس المرسي وزنا الشيخ بن حسن الشاذلي وجميع الشيوخ ومشايخ الشيوخ. اللهم افتح لنا بفضل العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Basatoka katanya basatoka kae la yubkika ma'al qabdi wa qabadoka kae la yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kae la takuna li syai'in dunaka. Basatoka Allah telah memberikan keleluasaan kepada tinggal Allahnya. Wa akhrajaka dan Allah mengeluarkan kita anhuma susah enggak, sulit enggak, kaila takuna li syai'in dunahu supaya kamu tidak mencari selain dari Allah. Ayo asalik. Hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang bumi ini bulat. Lamun cek urang Sunda mah hirup teh heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek, mun keur ceurik capek ceurik. Kalau timbul pertanyaan dalam hati kita, ya Allah, kenapa Engkau berikan kesulitan kepadaku? Supaya kamu tahu bahwa yang memberikan keleluasaan itu siapa? Ya Allah, kenapa kau berikan keleluasaan kepadaku? Karena sebenarnya aku sayang. Dan aku tidak mau melihat kamu dalam keadaan kesulitan. Ya Allah, sayang mah senang teu, ripun teu, supaya mane terus mantengkeun zikir mane ka Gusti. Coba dibaca dulu dan
Pada hikmah ini ada dua istilah yang perlu dikenali, yaitu bastum dan qabdun. Bastum berarti Allah memberi apa yang kita inginkan, sedangkan qabdun berarti Allah berhanya tidak memberi. Ketika apa yang kita inginkan selalu dibastum oleh Allah, maka hal ini terkadang bisa mengakibatkan berkurangnya sifat khauf atau takut dalam diri. Kalau dalam istilah bahasa Sunda ada yang disebut nyaluka, ngelunjak, ya, terus yaitu hilangnya rasa takut dan hormat karena merasa dekat dan terlalu diperlakukan dengan baik. Allah tidak baik sama saya. Buktinya apa yang saya inginkan cepat dipenuhi. Kayaknya kalau nggak sholat berjamaah sekali saja nggak apa-apalah. Sebaliknya, apabila yang kita inginkan selalu dikodum oleh Allah, dan apabila Allah mengkodum itu agar ada lagi sifat khauf atau takut dalam diri kita. Dan saat Allah mengeluarkan kita dari keduanya, bagi kita mulai panik bersamanya. seperti orang yang pacaran. Kenapa bersama? Supaya kalau jauh terasa. Kenapa berpisah? Supaya rindu saat teka hati deh. Itu ada jadi zombie, jomblo bingung. Kenapa kita bersama? Supaya saat jauh kita saling merindukan. Dan kenapa kita berpisah? Supaya kita indah saat bersama. Kenapa engkau tersenyum? Supaya hilang marahmu. Dan kenapa engkau marah? Supaya datang senyummu. Ada dicatat ya. Jadi tidak ada namanya kebencian dalam sebuah marah. Hanya permohonan supaya mendapatkan senyuman sebagai pelipur laranya. Dan tidak ada juga itu amarah, tidak ada juga senyuman tanpa amarah. Karena senyuman yang tidak dianggap mungkin akan menjadi kebencian yang mendalam. Jadi di antara keduanya hanya berpulah alihlah rasa cinta. Saat kita mendapatkan bastu dari Allah, haruslah syukur yang kita sampaikan. Dan saat kita mendapatkan qabdu dari Allah, haruslah taubat yang kita lakukan. Karena bastu dan qabdunya semuanya dari Allah. Yang harus kita lakukan adalah mengolah diri, mendekatkan diri kepada bastu atau kepada Allah, kepada rizkinya atau kepada Allah, mencari surganya atau mencari Allahnya, mencari waridahnya atau mencari Allahnya. La ilaha ke-81. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum
menyinggung, atau bahasa yang kurang berkenan, bahasa yang tidak mengenakan, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak saya harapkan gara-gara saya menjelaskan karena keenakan ngomong, ujung-ujungnya ada pihak yang tersinggung. Mohon dibukakan pintu maaf. Ya, itu maafnya dulu harus dibuka. Saya mohon maaf sebelum saya salah, nanti takutnya ada yang salah-salah. Maklumlah kalau lagi kayak begini, kadang-kadang kita tidur juga kurang, kita juga otak terus diperas, dan juga bukan kami bukan hanya berpikir masalah ngaji, tapi juga untuk fasilitas dan lainnya. Jadi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak enak, merasa berisik, merasa bahasa saya kurang enak, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dalam bisa ku batur mah kajian ku batur, abdi mah kajian ting nyiapkeun kalapa, nyiapkeun tempatna. Karena apa? Kesalahan paling amis teuing atau kurang amis. Betul tidak? Asin teuing atau kurang asin. Paling begitu. Kalau terlalu asin nanti di sanguan, lain dipijar sendiri. Kalau kurang asin itu diselamatkan di ujian deh. Tapi kalau pembicaraan kadang-kadang orang sakit hatinya itu sampai panjang cerita. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama bagi yang streaming ini. Saudara kan tidak duduk di sini, hadir di sini, jadi tidak mengetahui keadaan situasi di arena. Hanya melihat mungkin dari kamar, dari dapur, dari mana-mana. Sambil duduk-duduk terleha-leha. Kami di sini kan mungkin lain suasananya kalau di arena dan tidak di arena. Ini mohon dipahami oleh semuanya. Dan mohon juga kepada para operator itu disampaikan tulisan itu secara tertulis dalam setiap postingan Mas Taka, apa tidak? Jadi pribadi Kang Ajian, pribadi saya sendiri mohon maaf itu dah. Pokoknya setiap postingan Mas Taka itu harus ada kalimat itunya dulu. Karena mereka kan melihatnya sambil tidur-tiduran. Benar tak? Politika tidak seperti kita yang ada kitabnya jelas, suasananya juga jelas, perlengkapannya jelas, sirkulirnya jelas. Nah, ini disamakan seperti Allah itu. Al-arifuna, orang-orang yang sudah ahli ma'rifat, idza busitu, saat mereka diberikan keleluasaan oleh Allah, diijabah doanya, diberi kemudahan oleh Allah, itu akhwafu minhum idza kubitu, lebih takut bagi mereka daripada dikasih kesulitan. Jadi orang-orang yang sedang belajar ma'rifat itu lebih baik diberi kesulitan daripada diberi kemudahan. Karena apa? Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Kalau kita dalam keadaan bastu, kita sulit menjaga adab kita. Contoh, kalau ada orang lagi sedih, lagi obat beranak
rezeki hutang kami. Sedih guru dicarekan barang gawe salah ini barang batul di rumah latihan jadi betul ada tengah sirari ada dengan ribu barang kesalahan baik gitu sedih tapi saat ada orang lain kita bisa memperlihatkan Bapak Juri di Malaysia. Enggak yang di mana di TKI di sana. Oh, bahasa Indonesia banyak. Wah. Sampai kami puasa juga puasa. Ada satu kata-kata yang bagus. Puasa ini saya sudah 5 tahun. Puasa 5 tahun. Puasa. Tidak tahu apa bilang ini. Ada dalilnya kok. Malas. Apa belum ketemu dari ini dia ini nggak tahunya karena jahit kok gimana tahu caranya kok sudah hebatnya saya mau ditemukan sama pengajian waktu mengirim saya untuk kajian itu luar biasa pengajian misi di Bolamar itu misi saya cuma ditemukan sama namanya Ahmad Mujahid ngobrol lagi saya dengerin YouTube-nya Wak itu. Ini memangnya kok enak ya? Loh, komandan. Itu putranya itu yang kemarin masuk. Iya, langsung besok mereka ngaji di Banten ya. Saya kejar saya. Pertama kali saya kejar. Saya dengerin aja katanya. Ngaji cerita. Ayo ikut kemana? Tuh. Ikut. Tapi ngajinya ada jauh semua. Jauh ngaji kok jauh benar ini indahnya di kota semua ngajinya luar biasa jauh benar ada yang hanya di Undang saya kemarin di Undang kemarin pas haul ya saya haul saya ingat perasaan awal sama Heru haul pertama saya duduk di depan bersama Haji Awal di Rusia belakang sana. Masya Allah, gak betul lagi. Dia tak tahu kalau saya dilekong lagi. Syukur, belakang. Masya Allah. Itu hal pertama. Belajar saya dialog. Jadi enak lagi. Ini yang saya rasakan yang luar biasa. Kenapa? Nikmatnya itu saya sudah pernah menikmati makanan di restoran itu restorannya luar biasa yang mahal kali kata ceritanya kakak itu saya sudah pernah lagi mau tidur di hotel di mana aja bisa ya orang teman-teman saya itu nawarin mana mau tidur ditawar bisa jika nggak bisa diceritakan nikmatnya ibadahnya luar biasa diajak sholat sholat tahajud, hajat, sholat duha, sholat tasbih, macam-macam. Ini nggak luar biasa. Akhirnya saya ketemu kakak kemana kakak saya kejar. Karena nikmatan itu, duit banyak. Makanya saya bilang, mencari duit ada apa sih katanya. Sudah dapat duit, ya cuma itu aja. Makan. Proses kerjanya aja. Astro makan 5 dulu, Masya Allah. Tapi makan pete kan luar biasa. Makan nasi juga kepalanya bisa dimakan. Itu kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dibeli. Makan enak itu tidak bisa ternyata dirasa. Akhirnya kami ya alhamdulillah mengaji ini terharu menurut saya. Mulai saya sendiri dalam masuk ke mana di mana? Jakarta. Main sini, siapa?
tapi dengan ada kesibukan, saya belajar santri, dikasih kepercayaan, ada saya jadi kepala keamanan di sini. Timbul lagi adrenalin saya seorang tentara, saya bukannya dibuang, bukannya saya orang sampah, saya masih berguna, masih harus akhirnya rasa ininya timbul lagi. Yang dulunya kalau bercampur, saya dibagi menyalahkan orang aja di sini, menyalahkan orang aja di sini. Orang itu saya bantu, tapi dia tidak mau bantu saya tidak dijajah. Ternyata di sini kenikmatan di sana, makin disakiti, bawa cikir makin enak dia. Tapi ya itu kalau pas ketemunya nyes jadi, jantungan cek kanan, bawa sama cikir kanan, sama masih bumi. Kalau itu susah komandan, alhamdulillah saya kalau Saudi itu panggil haji ya, Masya Allah. Jadi haji, saya kalau haji tapi saya sudah dipanggil haji ya. Amin gitu ya. Jadi derajat saya diangkat ya, bisa bicara seperti ini sekarang. Luar biasa. Dulu saya jangan ketemu orang udah lari itu. Bisa dulu di sini baca sama kaki saya. Pertama kali mengaji saya disuruh mengaji haul dakwah yang kedua disuruh baca tahmid. Uang nikmat tidak, saya sudah mengalami banyak punya jabatan tidak bisa tidak bisa menyatakan sama keluarga lebih nikmat, tetapi harus ada gurunya. Dulu saya guru saya coba ini itu saya baca setiap habis sholat itu saya baca sebelum selesai saya menjerumuskan itu terus ini baca Yasin 40 kali itu baca 40 kali sekali. Tapi ya itu kalau ada guru bisa gila, dan untuknya katanya ya komandan nggak gila aja gitu. Tapi alhamdulillah setelah dipahami, semua matanya juga biasa. Begitu hebatnya Allah mengiring saya kemana? Saya tidak akan mau. Mana ada laut di sini? Digiring dulu, digiring dengan masalah. Tapi masalahnya itulah kenikmatan. Ada ketemu. Dalam mimpi diajaknya mobil, semuanya diajak mobil, saya nggak diajak. Masya Allah, saya stresnya luar biasa. Saya lari ke makom jujur, tapi saya nggak berani ceritakan lagi, takut saya. Tapi waktu saya waktu dalam mimpi saya itu teman saya nggak ada naik mobil sama saya nggak boleh ambil, tapi mobil kita kotak itu kan Bijak. nanti saya cerita bisa melihatnya uang bahasa saya apa saya kebiasaannya buat apa yang dikerjakan, saya tanya ke Umi, tanya ke Haji, tanya ke teman-teman, gimana kebiasaannya orang beliau ada begini, beliau saya ikuti sedikit kebiasaan amalnya itu. Saudara saya itu bedanya apa sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat luar biasa. Tidak bisa diceritakan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dirasakan. Cuma saya yang bisa merasakan. Itu nikmatnya. Makanya alhamdulillah tidak bisa berkumpul dari kampung. Saya sudah 2 kali ikut di kampung. Kalau tadi itu ikannya rugi, saya kan rugi. Saya dari kemarin bolak-balik sama lagi. Karena saya ingin ikut. Makanya saya selalu didengarnya selalu didengarnya karena kalau saya ada yang tempat beliau didengarnya
Makanya saya bilang, waktu bimbing saya itu luar biasa. Walaupun saya tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu. Hanya saya kenal dengan waktu itu. Begitu saya puasa dan ibadah semua. Juga saya harus berziarah orang tua, bagaimana mendoakan orang tua, bagaimana mendoakan keluarga, bagaimana diajarkan semua di sini. Alhamdulillah. Ada pikiran kita sebenarnya bisa makan bisa makan malah kalau enak ketemu keluarga malah saya selama rumah saya punya dua anak saya tidak pernah anak saya melahirkan istri saya melahirkan dan tidak besar dan mereka sudah besar terus saya roda karena saya sibuk mencari kehebatan bahwa saya harus kerja terus setelah saya kena masalah saya melihat seorang ibu capek dengan sumpah saya mencoba marah-marah aja sama bapak itu kan tidak ada dan nyusuin kasih makan bangun tidur tinggal bagaimana perkembangan anak dari kecil sampai sekarang umur 3 tahun makanya saya namakan elang yang sama kayak waktu apa yang gue ada mati makanya saya ngaji kemana sama kalau ada waktu Terima kasih. Dan kenapa disebut komandan karena memang beliau kapalnya pelaut ditugaskannya harus sebagai komandan kapal. Itulah bukan testimoni ya, perjalanan seseorang. Kita kan itu perjalanan seseorang bisa bertemu dengan hikam. Dan saya pikir semuanya punya perjalanan masing-masing. Semuanya punya suka duka masing-masing. Semuanya punya kepedihan masing-masing.
Nanti malam kita dengar lagi nanti satu orang lagi nanti. Ini lebih wise orang yang bicaranya. Kalau tadi itu beliau lebih lancar ngebom daripada bicara. Ya. Kalau urusan gag atau dan ini begini, siap langsung. Begitu karena beliau orang lapangan, tidak suka bicara, banyak bekerja, harusnya banyak nanya. Nah, nanti kalau satu orang lagi, lain lagi, korupnya lain, karakternya lain, tidak saya keluarkan sekarang biar penasaran nanti malam. Karena mohon doa dari seluruhnya, sahabat-sahabat, teman-teman, para salikin-salikan, saudara-saudara kita ini, terutama Pak Letkol Rendra ini sedang melaksanakan sidang pengadilan militer yang tadinya harusnya dipecat secara tidak terhormat. Lalu alhamdulillah karomah barokah dari guru-guru yang mulia tidak jadi dipecat tapi sidang militer. Tadinya sidang militer adalah di tempat tugas, yaitu di Medan. Belum pernah ada sejarahnya seumur sejarah Indonesia sidang dipindahkan. Tetapi karomah barokah dan kemuliaan guru-guru para salikin-salikan berada, dimanapun para salikin-salikan berada, para salikin semua alumni hitam. Genate, limat. Justru lamun diberi leuwih, dikasih makanan berlebih, kasih susu, kasih telur, bisul, lain cager, lain sehat, bisul. Aduh, pagi-pagi di restoran besar dikasih jus. Oh, minum, terus makan, mulas langsung. Padahal cek dokter lebih baik pagi itu makan jus, bukan kopi. Nah, ada kan diberi kopi mah cager, diberi jus memulas mah, oh ini betul. Aduh, tungtungna salad teh dicoelkeun kana sambal, dapatnya teh lalap. Aduh, dahar di restoran Amerika lain sebuah tengah tepung minum aku Coca-Cola aja. Pabrik kobong opan mana? Nggak, justru jadi nggak enak kalau dibawa begitu. Makanya kalau nyari istri itu santri, nyari suami itu santri. Boga salah kika santri mah genah. Cokot senah siksikan bumbuan dihakan. Gak bisa digegel di lamotan. Susah. Nu penting mamam na bae jeung neng doaan. Bahkan kadang-kadang kan aing anyar balik di pesantren mana boga duit. Komo anyar kawin, susah. Isuk-isuk celengok kana terangna. Naon ieu Pak? Sarapan. Datang ka beurang cium pipina, naon ieu Pak? Makan siang. Ari pas murid pamajikan keur nagog luhureun kompor, nuju naon geulis ngahaneutkeun makan malam. Teu ngarti entong, cing. Nu budak keneh cing jep. Rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka. Rubbama a'toka, kadang-kadang Allah memberikan kepada kita, lalu tiba-tiba dalam satu hari ya bus semua itu hilang. Betul? Satu hari ini, kemarin masih jadi komandan terhebat, sekarang sudah menjadi tersangka tersusah. Bisa.
Kan beda-beda hari aja dengan berdua tuh. Sekarang masih jadi orang terhebat. Datang banjir. Waktu kantor PWNU pada kulingan ku gedung dia. Masuk Lamborghini di golf. Wow, kuat pepes kaca kami. Keluar saya, itu yang pertama keluar itu bukan kepalanya, Pak. Lain kan lamun angkot mah hulu heula. Ieu mah cokor heula. Ada dikana beut aing kan cokorna. Geser tada. Sini beuli bae huluna. Wih, eta ngobrolna sombong. Dek banjir Garut bebeakan. Naon wahangan naon ngaranna teh? Cimanuk. Sabrut leungit ta tukang jaket eta teh jeung pamajikan-pamajikanana teh kapanggih. Keur mewek kan di juru mushola. Ek ditincak teh mah poe huluna. Mana mobil? Bala mobil. Bojo teh aya. Anak-anak nu ka mana? Abdi oge ieu nyangsang. Rumahnya habis semua abang. Rupama ataka pamanaka. Warupama manaka keur susah ribu di komo. Mangkilang balik pan poe Rebo berhenti dieu teh da penting mah eueuh beus. Duit geus eueuh beak temu kana naon. Ningali warung Mang eta bangsa teh. Si Ajeng. Si Ijal ceklek hayang. Ningali nu udun ngilu manyune hukum. Manehna mah teu udun. Da teu boga. Aya nu geus kitu ya ti posisina teh nu geus kitu teh. Untung aya keneh saur jeung buka ieu persiapan. Tingali 50.000 mahilah ongkos. Eta we nu ditelak-telak teh. Kuat diteunana ge dina dada diplastikan. Da bisi leungit. Ayo si Ajuyun aing ke tukang pasaran baheulana ge. Ari torojol teh datang teman-teman kita. Mawa halawa, mawa sayun. Oh, pada dia mah disebutna sayun. Di Indonesia mah disebutna halawa. Aya timelna, aya sambelna, aya laukna. Ditambah uduna teh geus dicekal teh sieun leungiteun deui. Eta nikmatna rubama mana akafa a'toka. Itu semua man'u dan qabdu, man'u dan i'ta adalah hak dari Allah Subhanahu. Saya katakan jangan pernah kejar i'ta, jangan pernah mengejar bastu karena Anda lelah. Ari rek jadi tukang macul, tong sok budak-budak belut. Tapi naon? Macul we. Sabab mun budak-budak belut capek. Budak-budak naon? Capek. Itu entak santri mah kobado mana anak teh nu karana itu we. Oh, lamun geus karana ieu tah